wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentu saja pengurus Masjid Nurul Iman dan beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati dan sama-sama kita hormati yaitu sahabat kami, yaitu Ustaz Ridwan yang tidak asing lagi di tengah-tengah kami, dan yang kami hormati tentu saja para bapak haji dan ibu hajah dan pemuka agama, pemuka masyarakat, dan sangat-sangat kita muliakan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, yang alhamdulillah ada beberapa habaib yang hadir di depan kita. Ini dengan sebab habaib keturunan Rasulullah SAW, karena kemuliaan-kemuliaan baginda Rasulullah, kita ada di tengah-tengah masjid yang mulia ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah mesti senantiasa berikan kita sehat. Kalau kita tak sehat, Bapak Ibu, kita sudah merekrus di rumah sakit, Bapak Ibu. Karena kita sehat, alhamdulillah kita hadir di masjid Allah ini untuk nafas tilas sejenak bagaimana sejarah lahirnya baginda Rasulullah SAW. Moga-moga hadir kita di tengah-tengah ini dapat membuat baginda Rasulullah bangga dengan kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan juga Rasulullah selalu mencintai kita dan dapat beserta Rasulullah kita dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sangat kami muliakan, bagaimana Bapak Ibu Rasulullah tidak cinta kepada kita, dan bahkan banyak orang bertanya. Apa pertanyaan orang yang banyak, Ustaz? Kenapa orang kalau berselawat selalu banyak nangis? Ini arti tanda cinta kita Pak dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan heran, kenapa kok sampai nangis betul? Dan apakah lagi, tidak hanya itu Pak, kenapa kok lahir Nabi kok diperingati kan bid'ah? Apa? Ini banyak pendapat-pendapat yang semacam ini. Di tengah masyarakat itu sudah menjamur Pak. Peringatan Maulid bid'ah. Bapak Ibu, kalau sekiranya peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, Allah tidak firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Bu, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, adalah dalam diri Rasulullah akan contoh teladan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kan perintah Allah, Bu. Kita memperingati sejarah Rasulullah lahir, bukan kita joget-jogetan ke masjid. Ya Pak. Kadang-kadang ada yang memperingati hari lahir anaknya, enggak juga banyak yang komen, Bapak Ibu. Kadang-kadang lagunya beda lagi. Kok kita memperingati lahirnya Rasulullah, kita berselawat. Kadang-kadang kita baca selawat nariyah, selawat badriyah, salatullah, salamullah ala Salam
Bapak Ibu. Rindu hati kita dengan Rasulullah. Kenapa orang ribut Pak dengan peringatan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cari hadisnya, mana keterangannya? Dicari Pak hadisku, padahal hadis cukup banyak tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, man azzama maulidi kana syafi'an lahu fi yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Bapak Ibu, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka akulah yang berhak untuk memberikan syafaat kepadanya. Kepada siapa? Orang yang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana datang yang dikatakan bid'ah, Bapak Ibu? Apalagi lanjutan dari hadis, man awfaqa dirhaman li maulidin nabi kana ka'annama anfaqa jamalun min ahad. Jamalun min amul yaitu jamalun uhud min zahabin fi sabilillah, kata Rasulullah. Barang siapa menginfakkan hartanya Pak untuk kebesaran, untuk memuliakan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti hal sama dengan dia berinfak satu bukit Uhud yang Allah jadikan emas, yang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dari mana datang bahwa maulid bid'ah? Jadi oleh sebab itu, kita hilangkan paham-paham yang tidak senonoh. Kita hilangkan paham-paham yang tidak benar di dalam benak kita. Kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kita Pak, ya berkumpullah semacam ini. Kita banyakkan berselawat, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, dan semarakkan dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pesan Pak dengan kita, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi asyra marrah. Itu janji Allah. Barang siapa berselawat kepada sekali, maka Allah nurunkan rahmatnya 10. Bayangkan. Barang siapa berselawat kepada 10 kali, Allah berikan rahmat 100. Barang siapa yang berselawat kepada 100, Allah berikan rahmat 1000. Dan barang siapa berselawat 1000, kata Rasulullah, wajib syafaati, dan wajib dia mendapatkan syafaatku. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi itu tanda cinta kita. Tapi tanda cinta kita pun tidak secinta Nabi Muhammad dengan kita. Bagaimana cinta Rasul kepada kita sebagai umatnya? Nak mati Bapak Ibu, Rasulullah sudah nak meninggal, nak menghembuskan nafas yang terakhir. Apa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Bapak Ibu tak ada disebut anak bininya, oh tak ada. Yang disebut dicari umatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah tanda cinta Rasulullah Pak. Kalau kita nak mati Pak, kita kumpulkan anak kita. Kau ada mengucap, jam kekalah sini jam. Ini bapak mama dan anak kita. Apalagi kalau ibu-ibu ya Bu. Kalau kita anak satu udah nak meninggal, kita panggil semua anak perempuan kita panggil, anak laki-laki kita panggil semua. Apa yang kita pesankan? Nak, sertifikat ada di lemari nak, simpan. Udah nak mati masih ingat sertifikat tuh? Ya Bu, duit-duit yang disimpan babang tadi ingatkan, nak ada nih, ada duit babang tadi simpan untuk mama nanti. Masih tuh dia masih Bu. Tapi Rasulullah akan meninggalkan anak ingat dengan harta Bu, tidak ingat dengan anak dan istri, tapi yang diingat oleh Rasulullah umatnya cinta Bu, yang diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tak rindu dengan Rasulullah, sosok manusia yang sangat-sangat luar biasa, dan bahkan kita baca di setiap wirid kita malam Jumat kadang-kadang kita baca apa dah bunyinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Itulah tingkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Syadidal haya, Rasulullah tinggi malunya Bu. Ya Pak, apa contoh Rasulullah malunya tinggi? Seketika sejarah menyerupa dituliskan dalam sejarah Nabawiyah. Bagaimana Rasulullah malu ketika Rasulullah memperbaiki Ka'bah Bapak.
Naik Rasulullah di atas Ka'bah dan terlihatlah betis Rasulullah karena ditiup angin, Pak, dilihat oleh para sahabat. Sahabat kan bukan perempuan-perempuan, Pak, sama-sama laki-lakinya. Tapi bagaimana Rasulullah malu, Pak, betisnya yang melihat oleh sahabat-sahabat sehingga Rasulullah turun saking malunya menangis Rasulullah, Pak, cuma kelihatan betis doang. Oh, kelihatan betis sekarang. Tak sulit kita cari paha untuk dilihat Bapak Ibu. Ya. Maka kata-kata Ustaz Tas'ad, sulit nak melihat paha ayam kampung dibanding paha perempuan sekarang. Betul Bu? Iya, kalau perempuan yang muda-muda tuh kadang-kadang masih pamer kelulusan, memang ini tak kadar tua, Bu. Kadang-kadang nenek-nenek melinium bahasa Ibu, tua-tua masih pakai kuku. Nauzubillah min dzalik. Nak pamer betis, pamer paha masih Bu. Ya Allah, Akbar. Ya Bu, udahlah. Kali masa muda kita udah terkuat daripada hari itu. Masa tua kita ini udah sadar-sadarlah kita. Kapan lagi kita akan menentukan diri kita, Bu? Kapan lagi kita untuk mempersiapkan masa kematian kita? Bu, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa perempuan yang membuka rambutnya satu helai dilihat orang laki-laki yang bukan mahrim, Bu, itu 4 orang yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sebab kita berdosa, Bu, melihatkan rambut kita, apalagi sekarang Bapak Ibu, udah dilihatkan rambut dibuka, disemir lagi, ada yang warna pink, ada warna hijau, ada warna ungu, kan heran lagi, ada kadang-kadang semua warna ada di atas kepala. Betul Bu? Dilihatkan bagaimana dosa selebar saja kata Rasulullah, itu dapat memasukkan 4 orang laki-laki dalam rumah kita masukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ya udahlah, niatkan aku udah. Ya Bu, siapa kita masukkan neraka? Pertama, orang tua kita, bapak kita, Bu, sebab rambut kita dilihat orang yang bukan muhrim. Bu, itu bapak kita dimasukkan oleh Allah dalam neraka Allah. Tidak siap kita, Bu, dia dari kecil bersalin kita. Dia pergi pagi pulang sore untuk cari makan dan bersama kita. Begitu kita besar, Bu, kita masukkan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, ya Bu. Yang kedua yang kita masukkan dalam surga neraka Allah, saudara laki-laki kita, Bu, sian saudara laki kita, Bu. Dia tanpa dosa, dia taat ke masjid, dia jadi pengurus masjid lagi. Sebab kita yang berdosa, abang kita yang taat, Bapak Ibu, kita masukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu. Yang ketiga, siapa yang kita masukkan dalam neraka Allah? Anak kita yang laki-laki, Bu, kita masukkan di dalam neraka Allah sebab kita melihatkan rambut kita kepada orang yang bukan muhrim. Dan yang keempat, kalau kita punya suami kita, Bu, yang akan dimasukkan oleh Allah di dalam nerakanya karena kita melihatkan aurat rambut kita kepada orang yang bukan muhrim, Bapak Ibu. Karena yang muhrim tak apa-apa lah, kita di rumah buka baju kita, buka kerudung kita perlihatkan dengan anak kita, apalagi dengan suami kita. Tak usahkan rambut kita bogel ya boleh, ya Bu, ya Bu. Apalagi melihat keadaan macam itu, suami kita senang, oh itu pahala lah Bu, ya Bu. Apalagi kalau kita ngajak pertama, yuk bang kita main, yuk bang, bukan main bola sih, ya Bu. Itu dia punya pahala besar, Bu, daripada kita diajak, ya Bu. Nah, maka saat nanti malam ini ajak duluan dulu, biar kita dapat pahala besar. Tapi kadang-kadang kita perempuan ini banyak hal itu, Bu. Tak usah kita nak ajak dulu, kita diajak ya, bang, banyak alasan itu, ya Allah. Padahal ibadah, Bapak Ibu, ibadah. Jadi kalau kita nolak suami kita, Bu, itu berdosa besar, Bapak Ibu. Dan bahkan dalam satu hadis kita diajak oleh suami kita untuk kumpul dalam rumah tangga kita, Ibu, ya, maka dilaknat oleh malaikat sampai kita pagi hari. Oh, bayangkan. Bukan hanya sekedar itu, Bu, kita membelakangi suami kita yang udah berdosa, tapi kan sekarang kan tak heran lagi, Bapak Ibu.
Yang oleh sebab itu contoh-contoh yang dibawa oleh Rasulullah diajarkan semua. Diajarkan Rasulullah semua, sampai rasa malu pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita yang tak ada diri sekarang, Pak, malu dah habis, hilang dah. Urat malu kita udah selesai, tak ada lagi dalam muka kita gue. Bapak Ibu, jadi udah kita turuti dan kita angkat yaitu derajat Rasulullah. Dia mempunyai sifat malu dalam kehidupan ini. Dan tidak hanya malu Rasulullah, tawadu dan tawadu kepada siapapun tak besar diri Rasulullah. Rasulullah tidak merasa dia yang terasa dia nomor satu, dia terasa termasuk orang yang kelas satu. Tak ada Bapak Ibu, semuanya Rasulullah tawadu kepada siapapun. Dan bahkan Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin, senang dengan fakir miskin. Bapak Ibu, ya Allah, luar biasa. Senang dengan fuqara wal masakin. Kalau orang fakir miskin buruk, Rasulullah senang berkumpul jadi sumbahum, dan Rasulullah senang duduk bersama orang-orang fakir miskin. Kok kita bahas orang miskin itu siapa ini? Betul Ibu? Rasulullah Pak dia berdoa, tak ada macam kita Bapak Ibu. Apa doa kita untuk minta rezeki? Apa doa kita Pak? Ya Allah, murahkan rezeki saya Allah. Udah murahkan rezeki, berikan yang berkah ya Allah. Udah berkah, minta yang banyak ya Allah. Pokoknya tak luar biasa dah. Udah minta rezeki, minta berkah, minta banyak, minta berlimpah lagi, ngalir.